Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Jadi di persamaan kuadrat itu ada yang namanya diskriminan, ya. Diskriminan ini salah satu unsur pada persamaan kuadrat. Masih ingat bentuk umumnya persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, ya. Seperti ini kan ya. Oke. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya nilai diskriminan, karena nilai diskriminan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau mencari akar-akar persamaannya, ya. Akar-akar persamaannya masih ingat ya, nilai x-nya. Ada dua biasanya, x1 dan x2. Oke. Jadi ketika ini nanti dikasih angka, ya pasti ada 2x kan, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada x1 dan x2. Nah, nanti nilai diskriminan itu bisa digunakan untuk melihat sifat-sifat x1 dan x2, sifat-sifat akar persamaannya. Oke, nah sekarang apa itu diskriminan? Diskriminan itu lambangnya adalah D besar, ya. Rumusnya dicari atau menentukan nilainya bisa ditentukan dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini namanya diskriminan. Oke. Ana berikan contoh ya. Yang pertama misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x gitu ya, dikurangi 2. Oke, sama dengan 0. Berapa nilai diskriminannya? Diskriminannya itu dilihat dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, sekarang berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C? Mari kita perhatikan. A itu adalah bilangan yang nempel sama X kuadrat atau koefisiennya X kuadrat. Di sini tidak ada bilangannya. Lalu bagaimana kalau tidak ada bilangannya? Berarti dia nilainya 1. Oke. Kemudian B itu yang menempel pada X. Berapa bilangannya? Bilangannya adalah 8. Berarti B sama dengan 8. Kemudian berapa nilai C-nya? C itu adalah bilangan yang tidak ada bilangan saja, tidak ada X-nya, tidak ada X kuadratnya, yaitu bilangan yang terakhir ini. Ya, berapa nilainya itu? Jangan lupa tanda di depannya ikut, berarti nilai C-nya sama dengan negatif 2. Oke, kita sudah dapatkan dari persamaan kuadrat ini nilai A1, B-nya 8, C-nya negatif 2. Sehingga nilai diskriminannya tinggal kita masukkan B kuadrat, berarti 8 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan negatif 2, karena C-nya adalah negatif 2. Kemudian kita hitung 8 kuadrat itu 64 dikurangi 4 kali 1 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8. Oke, sehingga hasilnya adalah 64 min sama min berarti jadi plus, berarti 64 ditambah 8. Berapa ini 64 ditambah 8? Hasilnya adalah 72. Jadi nilai diskriminannya adalah 72. Oke, jadi itu nilai diskriminan ya, gampang kan ya. Nah, sekarang dengan menggunakan nilai diskriminan kita bisa tahu sifat-sifat atau banyaknya akar persamaan kuadrat. Oke. Contohnya begini ya. Jadi sifat-sifatnya berdasarkan diskriminan itu yang pertama. Oke, sifat-sifat akarnya. Yang pertama, kalau nilai diskriminannya itu kurang dari 0 atau bilangannya negatif ya, maka apa akibatnya? Akar persamaannya maka tidak kalau diskriminannya kurang dari 0, dia tidak punya akar yang real. Oke, jadi akar persamaannya bukan bilangan real. Oke. Kemudian yang kedua, kalau diskriminannya sama dengan 0, maka
akarnya kembar. Akarnya kembar artinya sama. Oke, akarnya kembar. Jadi X1 sama dengan X2. Oke. Kemudian kalau diskriminannya nanti lebih besar dari 0, maka ada dua akar real yang berbeda. Ya, jadi akarnya bilangan yang berbeda. X1-nya tidak sama dengan X2. Oke. Jadi kalau diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak punya akar yang real. Tapi kalau diskriminannya sama dengan 0, akarnya kembar, berarti cuma punya satu akar. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti ada dua akar real yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, yang pertama misalkan contoh yang A, ada persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat dikurangi X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, sebelum kalian mencari akar persamaannya, kalian bisa lihat dulu diskriminannya. Berapa diskriminannya ini? Kita lihat nilai A. A itu yang nempel sama X kuadrat. Berarti A sama dengan 1, B-nya yang nempel sama X. Berarti B-nya sama dengan min 1, karena tidak ada angkanya. Kemudian C-nya sama dengan 8. Mari kita lihat berapa nilai diskriminannya. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat berarti min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikalikan 8. Oke, 1 kuadrat min 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 1 kali 8 berarti 32. Oke, berapa hasilnya 1 dikurangi 32? Negatif 31. Nah, kalau hasilnya negatif, maka apa tadi katanya? Kalau negatif berarti tidak punya akar real. Berarti ini tidak bisa kita cari berapa X-nya, X1-nya berapa X2-nya. Tidak ada bilangan real yang bisa kalau kita masukkan ke sini untuk mengganti X-nya hasilnya sama dengan 0. Nggak ada, berarti tidak perlu dicari akar persamaannya. Oke. Kemudian yang kedua, yang B, contohnya misalkan X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Oke, mari kita lihat nilai diskriminannya. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya sama dengan 1. B-nya berapa ini? B-nya 8. C-nya sama dengan 16. Oke, kalau kita lihat nilai diskriminannya, berarti B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat berarti 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikalikan 16. Oke, 8 kuadrat berapa? 64. Dikurangi 4 kali 1, 4 kali 16, 64. Sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, apakah tadi katanya akarnya kembar, ya, jadi X1-nya sama dengan X2. Mari kita buktikan, benar nggak X1-nya sama dengan X2? Masih ingat bagaimana cara mencari akar persamaannya? Tentu kalian masih ingat, ya. Pertama, buat 2 kurung dulu, kemudian tulis X-nya, kemudian cari angkanya, yang kalau dikalikan hasilnya 16, tetapi dijumlahkan hasilnya 8. Berapa angkanya? Ya, cuma satu kemungkinan, yaitu 4 dan 4. 4 kali 4 16, 4 tambah 4 8. Sehingga kita punya X plus 4 dikalikan X plus 4. Oke, berarti akar persamaannya cuma satu, yaitu X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X-nya cuma satu, yaitu negatif 4. Ya, kalau diskriminannya 0, maka akarnya kembar atau cuma satu, yaitu ini. Ya, karena sama-sama, ya, namanya akar yang kembar. Oke, kemudian contoh yang ketiga, misalkan kita punya X kuadrat dikurangi 5X itu ya, ditambah 6 ya, sama dengan 0. Oke, mari kita lihat diskriminannya. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya 1, nilai B-nya negatif 5, nilai C-nya adalah 6. Berarti B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan berapa? Min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6. Oke.
Min 5 kuadrat 25. 4 kali 1 4 kali 6 24. Berarti 25 dikurangi 24 sama dengan 1. 1 itu nilainya positif, lebih besar dari 0. Berarti kalau diskriminannya positif, apa tadi katanya? Dua akar real yang berbeda. Ada dua bilangan X1 dan X2 yang berbeda. Mari kita buktikan. Ya, kita buat kita cari akar-akarnya. Oke. Berapa kali berapa yang hasilnya adalah 6, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Kira-kira berapa? Ya, jawabannya adalah min 2 dan min 3. Karena min 2 kali min 3 hasilnya 6, min 2 tambah min 3 hasilnya min 5. Sehingga ini akarnya adalah X min 2, X min 3. Oke, berarti akar persamaannya apa? X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Dan X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Tuh, akarnya ada 2 dan berbeda, 2 sama 3. Kalau tadi akarnya cuma 1, yaitu min 4. Kalau yang pertama tadi, ketika diskriminannya negatif, tidak ada akarnya. Nah, itu jadi kegunaannya diskriminan dalam persamaan kuadrat. Ya, semoga kalian bisa paham materinya dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.